Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Edi Semanli. Pada kesempatan ini kita akan mencoba memaparkan salah satu tugas guru, yaitu untuk pengisian IKI. Pada kesempatan ini kita akan mencoba pemecahan kesulitan belajar siswa kelas 12 di sini. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan baik dari faktor internal siswa, dibatasi dari faktor intelijensi maupun faktor eksternal siswa. Faktor itu yang menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, pada kondisi awal kelas 12, kami ketika belajar kelas 12, ada kondisi yang kelihatan bahwa siswa kelas 12 tidak maksimal. Kemudian kami coba identifikasi masalah-masalah. Ternyata kami menemukan yaitu faktor internal, yaitu adalah kemampuan intelijensi, yaitu karena memang siswa masuk berdasarkan zonasi. Jadi untuk intelektual, untuk nilai kemampuan tidak dibatasi. Jadi ada kendala. Walaupun ada masalah kesehatan nih, karena masalah habis COVID, itu banyak siswa yang masih terkena COVID. Kemudian ada juga yang pernah kena COVID, kemudian agak rentan dengan kena penyakit. Kemudian yang kita menemukan juga masalah minat. Setelah pasca COVID, anak-anak masuk ke kelas 12 dengan kondisi minat yang lemah karena kondisi belajar yang tidak maksimal selama 2 tahun belakangan. Kemudian kami menemukan juga adanya motivasi yang rendah. Kemudian setelah itu kami juga menemukan faktor eksternal, yaitu adanya masalah pulsa. Kemudian di sekolah kami lagi ada renovasi beberapa kelas, sehingga menimbulkan bahwa harus terjadinya pembelajaran online dan offline. Nah, kemudian kami menyamakan persepsi. Untuk kelas 12 ini, itu kami mengadakan suatu rapat pertemuan antar wali kelas 12 dan BP untuk bersama-sama menyamakan persepsi masalah yang dihadapi oleh kelas 12. Karena kondisi kelas 12 yang sekarang itu kondisi yang berbeda dengan kelas 12 3 atau 4 tahun yang lalu. Selanjutnya, secara bersama-sama kami juga mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang bisa kita selesaikan. Sehingga kita kemudian menemukan poin masalah, yaitu pertama adalah hasil diskusi itu kita mencoba melihat kesulitan belajar siswa itu adanya motivasi yang rendah. Kemudian juga kesulitan belajar siswa ketika online. Nah, dua masalah itu yang coba kita selesaikan dari sekian masalah, karena nggak mungkin dalam satu kesempatan kita bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, sekarang kita coba selidiki atau kita sepakati masalah yang coba kita selesaikan. Yaitu pertama adalah untuk menumbuhkan motivasi belajar. Tadi di awal kita katakan bahwa adanya motivasi yang rendah, kita perlu menunjukkan motivasi belajar kepada siswa. Disepakati bahwa setiap guru yang masuk kelas untuk menyemangati siswa atau menyisipkan materi-materi motivasi, terutama guru BP. Kemudian juga direncanakan untuk menjadwalkan mengundang motivator. Selanjutnya untuk pembelajaran online ini diusulkan kepada kepala sekolah untuk khusus kelas 12 masuk tatap muka karena waktu yang sangat terbatas kelas 12 karena mereka hanya belajar beberapa bulan, maka diusulkan untuk khusus kelas 12 itu masuk tatap muka. Nah, selanjutnya hasil itu kita serahkan kepada kepala sekolah dan kemudian kepala sekolah menyepakati bahwa untuk kelas 12 itu disepakati bahwa masuk tatap muka. Kemudian untuk motivasi itu kita coba evaluasi setiap waktu hasil pertemuan karena untuk motivasi karena butuh waktu yang cukup, dan selanjutnya sampai saat ini masih ada proses untuk selalu menilai perkembangan motivasi siswa. Demikian dari kami. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.